Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, kelas TIA 23, NIM dengan NIM 230301005. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum pemrograman internet yang dimana menjadikan tugas UAS, yang dimana saya tuh mengambil sebuah judul yaitu Sistem Informasi Cuci Motor TSM Motowos, yang dimana untuk sistem informasi ini mencakup latar belakang, yang dimana latar belakang itu teknologi informasi mendorong berbagai usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis komputer dalam menunjang kegiatan operasional. Nah, yang dimana usaha cuci motor ini tuh sebelumnya dilakukan secara manual. Karena ini manual, maka memiliki suatu kendala, yaitu dalam pencatatan transaksi, pengelolaan data pelanggan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Maka dilakukanlah pembuatan sistem ini yang terkomputerisasi agar lebih memudahkan kepada masyarakat untuk melihat informasi dari usaha cuci motor ini. Untuk tujuan sistemnya yaitu mengelola data pelanggan, layanan galeri, dan transaksi secara terkomputerisasi, menyediakan informasi layanan dan profil usaha kepada pengunjung, mempermudah admin dalam melakukan pencatatan transaksi, menyajikan statistik usaha secara visual. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu bahasa pemrogramannya HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Databasenya memakai MySQL, web server yaitu Apache atau XMPP. Untuk tampilan adminnya saya memakai template admin LTE dan ada library tambahan yaitu Chart.js. Untuk ERD-nya seperti ini. Perbesar dulu. Yaitu yang pertama ada admin, memiliki yaitu ID admin sebagai primary key, username, password, kemudian nama lengkap. Kemudian si admin ini tuh dapat mencatat pelanggan. Nah, yang dimana pelanggan ini memiliki nama, ID pelanggan sebagai primary key, alamat, kemudian nomor HP. Terus si pelanggan ini tuh bisa memilih layanan. Jadi layanan apa yang mau dipilih. Nah, untuk layanan ini memiliki ID layanan sebagai primary key, nama layanan, harga beserta keterangan. Dan untuk ininya one to many, pelanggan ke layanan itu one to many. Kemudian maka sesudah milih layanan, si pelanggan itu melakukan transaksi. Nah, yang dimana transaksi ini dari layanan ke transaksi yaitu one to many, jadi satu ke banyak. Kemudian memiliki ID transaksi sebagai primary key, terus metode bayar, terus ada ID pelanggan sebagai foreign key, terus harga, ID layanan beserta tanggal. Nah, kemudian si admin itu tuh dapat mengedit jenis motor. Jadi jenis motor itu bisa diedit oleh admin. Memiliki ID jenis motor sebagai primary key, kemudian nama motor. Admin juga dapat mengedit profil yang dimana ID sebagai primary key beserta foreign key, terus ada judul, deskripsi, beserta gambar. Kemudian si admin juga bisa mengedit galeri. Itu ada ID sebagai primary key, gambar, kemudian caption. Kemudian admin juga dapat mengedit kontak, yang dimana kontak ini memiliki ID sebagai primary key, terus no HP, email, dan alamat. Untuk relasinya sendiri yaitu dari pelanggan ke layanan yaitu one to many, kemudian dari layanan ke transaksi yaitu one to many. Itu untuk relasinya saya hanya dua saja relasinya, relasi tabel gitu. Yang selanjutnya itu halaman front end memiliki beberapa tampilan. Yang pertama alamat home, halaman layanan, halaman galeri, halaman kontak, halaman statistik. Dari halaman statistik itu kan ada admin, yang kemudian ketika diklik itu bisa langsung muncul login admin. Jadi langsung masuk ke back end. Yang dimana setelah login admin itu ada halaman dashboard. Ada juga halaman data pelanggan, halaman jenis motor, halaman layanan, halaman transaksi, halaman profil, halaman galeri, dan halaman kontak. Setelah ini beres semua, saya akan melakukan tahapan bagaimana cara kerjanya aplikasi ini. Nah, sekarang lanjut ke visualisasinya saja, ke aplikasinya. Nah, jadi di mana di halaman awal itu kita disajikan front end. Nah, front endnya itu ini semua ditampilkan dari database pemanggilan. Jadi gak ada CRUD. Jadi si pelanggan itu hanya melihat saja, gak mengedit atau apa gitu, enggak. Jadi di pertama itu ada selamat datang di TSM Motowos, yang dimana
TSM ini adalah layanan cuci motor. Itu ada deskripsi ya, ini judul. Kemudian di sini tuh ada galeri atau gambar. Kemudian ketika diklik halaman layanan, muncul layanan ini, layanan Motowash ini tuh ada apa. Jadi si pelanggan bisa baca, oh layanannya ada cuci motor kecil, di sini ada deskripsinya juga, cuci motor seperti Matic, Beat, Vario, Scoopy dan lain-lain. Kemudian ada harganya juga Rp15.000. Kemudian ada cuci motor besar dan ada cuci motor trail atau trabas. Ini udah ada harga, udah ada deskripsinya juga. Ini untuk motor apa-apa saja. Jadi lebih jelas ke si pengunjungnya gitu. Kemudian ketika diklik galeri, si pengunjung dapat melihat berbagai macam foto-foto yang udah admin tambahkan. Nah, di sini ada kayak cuci motor memakai sistem hidrolik menjadikan motor bersih dan kinclong. Nah, ini kan foto-foto pencuciannya, terus foto lainnya. Ini agar terkesan, wah, ini bagus nih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah si pelanggan atau orang yang mengunjungi website ini sudah melihat gambar, bisa pencet kontak ini, halaman kontak, yang dimana kontak ini tersedia nomor HP dari usaha cuci motor itu sendiri. Itu ada email juga, terus ada alamat juga. Jadi memudahkan pelanggan ketika pengen memudahkan pelanggan ketika ingin datang mengunjungi. Oh, di sini alamatnya, oh ini nomor teleponnya, jadi gampang. Dan kemudian di sini juga ada statistik, yang dimana statistik ini tuh menampilkan rangkaian diagram batang terkait statistik usaha cuci motor ini. Ini kan baru baru mulai nih, misalkan usahanya, oh pelanggannya jadi kelihatan baru 3 motor yang dicuci itu, baru 3 motor nih selama berdiri. Untuk jenis layanan itu kan layanan yang tadi ya, nah yang awal tadi yang ini, jadi si calon pencuci itu enak. Oh, dicuci ini baru 3 pelanggan selama 3 motor dicuci, baru dikit. Oh gitu. Nah kemudian kalau udah banyak, wah enak nih udah banyak, nah, gitu ya. Nah kemudian ada dan kemudian kalau kita pencet di login admin, nah di sini login admin, maka di sini akan muncul login admin. Kita masukkan admin 123. Oke, ini langsung masuk, muncul. Di sini langsung muncul ke dashboard. Selamat datang di sistem informasi cuci motor. Ini hanya khusus halaman admin ya. Nah, di sini tuh ada master data, ada juga edit halaman. Ada juga akun nih di sini di skat-skat ini. Nah, ini sebagai master data itu ada pelanggan, jenis motor, layanan dan transaksi. Kalau yang 3 ini sebagai pendukung di front end-nya itu. Nah, untuk data pelanggan, cara alur kerjanya. Nah, ini misalkan kita mau nambahin nih, misalkan saya mau nambahin data pelanggan, tinggal klik data pelanggan. Di sini misalkan Yohanes, nomor HP-nya kita ngarang aja, alamat Tasikmalaya, simpan. Oke, ini tersimpan Yohanes. Kita cek database-nya apakah ada. Nah, kita cek database-nya. Kita cek database pelanggan. Nah, ternyata muncul ya, ini ada Yohanes. Misalkan di ini juga diedit, misal diedit Tasikmalaya Ngarang, update. Dan di sini muncul juga tuh, terupdate juga. Dan kemudian kalau misalkan pengen dihapus, ini bisa juga. Nah, ini terhapus. Kemudian kita cek lagi database-nya dan sama, dia udah terhapus. Udah gitu. Misalkan sekarang ke jenis motor. Nah, ini jenis motor harusnya kan 3, itu bebas aja nanti sama admin mau itu 4, ada 4 jenis motor atau 5 atau 10 itu bebas. Misalkan sebagai contoh kita tambahin 1, misalkan Matic aja deh kayak gini, simpan. Oke, udah Matic, mau diedit pun bisa, tinggal diedit aja. Nah, nanti kita cek dulu jenis motor di sini. Nah, muncul ya, dia Matic. Nah, udah gitu aja untuk yang jenis motor. Dan kemudian ke layanan. Nah, di mana layanan ini? Misal pengen nambah layanan nih. Oke, kita tambah, klik tambah. Misal nama layanannya cuci dalam sampai dalam mesin. Misal kayak gini. Harganya misalkan 100.000. Tuh 2 3 4 5 100.000.
keterangannya cuci sampai mesin, simpan. Oke, cuci sampai mesin tuh udah ya 100.000. Mau diedit pun dia bisa. Ini udah tersimpan, kita cek dulu layanan. Nah, ini muncul ya layanan. Dan kita cek di sini. Kita cek dulu. Saya cek dulu di halaman front end-nya apakah berubah? Oke, berubah. Ada cuci dalam mesin tuh. Ini terubah. Sudah terubah. Oke, sekarang lanjut ke halaman transaksi. Misalkan ini udah diatur yang 3 tadi. Misalkan pengen nambah transaksi nih admin, ada yang mencuci nih hari ini tuh siapa, tinggal tambah transaksi. Tadi pelanggannya sudah ditambahkan, layanan sudah ada sebelumnya, sama jenis motor sudah ada, tinggal transaksinya. Tinggal pilih pelanggannya, misalkan nih Dani mencuci, pilih layanannya motor cuci dalam mesin misalkan. Oke, harganya langsung otomatis muncul, dia 100.000. Nah sekarang pilih tanggalnya, tanggal berapa, misalkan tanggal 19 aja nih. Metode pembayaran ini bisa pilih mau cash atau transfer, misalkan dengan cara cash, kemudian tinggal pilih simpan. Oke, dia muncul Dani. Nah yang ini. Kemudian setelah ini kita cek dulu di database transaksi. Oke, muncul ya. Nah ini ada muncul. Kemudian setelah di sini kita bisa pencet detail. Nah, detail transaksi. Nah, di sini ada detailnya. ID transaksinya 4, pelanggannya nama Dani, layanan dan segala macam ini ada, bisa kembali lagi. Mau diedit pun ini bisa, misalkan jadi transfer aja. Nah, jadi mau diedit pun ini bisa. Nah, tinggal itu diedit atau apa itu bisa ya tuh kayak gini. Dan kemudian kalau misalkan mau dihapus bisa juga, kita coba hapus. Oke, sudah terhapus, nggak ada. Coba cek di database-nya juga, ternyata sudah terhapus. Oke, selanjutnya ini sudah dari transaksi sistematik, cara kerjanya udah jelas. Jadi penambahan dulu pelanggan nanti sama admin itu, kemudian kalau belum ada jenis motor bisa tambahin dulu. Dan kemudian beserta layanan pun kalau mau ditambah, mau dikurangi, mau diedit itu bisa. Kemudian transaksi tinggal tambah transaksi, pilih pelanggan, pilih layanan, muncul harga, masukin tanggal, kemudian pilih metode bayar. Oke, itu untuk yang itu untuk yang aset paling penting. Nah, kemudian di sini tuh ada edit halaman. Nah, edit halaman ini tuh untuk si front end-nya itu sendiri, untuk mengatur ini. Di ketentuan kan ini gak ada CRUD, jadi otomatis harus diatur sama admin kan. Nah, makanya kita adain edit halaman di sini. Nah, ini profil. Misalkan nih, selamat datang di TSM Motors. Misal kita ganti bla bla bla. Ini berkualitas bersih, misalkan bersih. Dan gambarnya nih, kita coba yang mana ya gambarnya. Nah, coba yang ini ada deh. Oke, simpan. Dia otomatis terupdate. Dan kita cek dulu apakah berubah. Oke, itu langsung berubah di sini tuh. Ini langsung berubah. Dan ini untuk yang profil itu khusus yang di bagian sini, di bagian home-nya aja. Nah, kemudian kita ke galeri. Yang dimana galeri ini tuh untuk mengatur yang di sini nih, untuk mengatur. Misalkan kita pengen nambah nih, tambah apa ya? Nah, tambah ini aja. Misal captionnya ngasal, ini optional captionnya mau disertakan, mau enggak itu bebas. Tinggal simpan, oke, ini masuk. Tinggal kita cek di sini. Oke. Masuk 4 ya. 1 2 3 4. Sebelumnya 3, sekarang nambah 4 tuh. Ini ngasal nih masuk di sini. Oke, ini udah bener. Misalkan pengen diedit captionnya aja, misalkan ngasal titik hoho. Nih. Oke, kita ini jaga. Masuk galeri, ini berubah kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kontak, yang dimana kontak ini untuk mengatur front end yang bagian sini. Nah, bagian kontak kami itu bisa diatur oleh admin juga. Takutnya nanti si sistem informasi itu, si usaha offline-nya
pindah. Misalkan itu kita udah berhasil edit yaitu menjadikan Raya Cuci No 1. Nah kayak gini, coba di refresh dan ini sudah aman. Oke. Dan yang terakhir itu ada logout, yang dimana logout itu untuk ya keluar, adminnya keluar, ya kayak gini aja, udah logout. Kita bisa login lagi nanti. Admin 123. Oke, kayak gitu aja. Jadi simpelnya seperti ini. Yang ini yang master data dia untuk segala macam jenis motor, layanan, transaksi, dan untuk yang edit halaman ini dia untuk mengatur si front end-nya. Dan tidak terluput dari itu yang master data juga kayak pelanggan, jenis motor segala macam itu ada ditampilin juga, kayak misalkan layanan dia kan langsung ngambil database. Terus statistik juga sama dari data transaksi kan dia ambil datanya dari pelanggan, terus dari motor yang dicuci juga jenis layanan dia diambil dari data-data dari admin itu. Ini udah jelas. dan untuk codingannya kurang lebih seperti ini, banyak. Ini ada admin, galeri, edit PHP, hapus, indeks, simpan, tambah, update, terus edit, hapus segala macam dia ada yang untuk jenis motornya, kontak. Ini udah rapi, saya udah disusun serapi mungkin dari folder itu disusun serapi mungkin. Dan ini juga tuh ada nambah di sini gambar-gambar yang kita tadi tambahin masuk ke sini ya, tuh masuk ke sini. Yang uploads juga ada ya, no masuk. Galeri juga masuk tuh, yang udah ditambah-tambahin masuk ke sini secara otomatis. Nah ini ada, intinya udah rapi di sini. Dan ini untuk asetnya saya pakai admin LTI untuk halaman admin. Ini diambilnya di sama CSS dan pluginnya, dia udah diambil tuh. Ada bootstrapnya segala macam, data table segala macam ada di sini. Ini udah lengkap semua. Kurang lebih seperti ini Pak untuk si struktur filenya. Beres, tadi udah dijelasin. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasannya. Jadi yang intinya untuk frontend itu kita udah sesuai struktur dari sudah sesuai struktur dari ketentuan, jangan ada CRUD, harus tampilin dari database. Oh yang terakhir maaf, ini belum dilihatin. Nah ini untuk tabelnya, tabel dari database ada admin, galeri, jenis motor, kontak, layanan, pelanggan, profil, dan transaksi. Yang intinya ini tuh udah berelasi sesuai tadi yang dijelaskan gitu. Lanjut ke ininya, sudah beres. Sekarang untuk kesimpulannya, sistem berhasil mengelola data usaha cuci motor secara terkomputerisasi, admin dapat mengelola data dengan lebih mudah, pelanggan dapat melihat informasi usaha secara online, dan untuk front end-nya hanya menampilkan data dari pemanggilan database, tidak ada unsur CRUD sesuai ketentuan tugas. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila programnya masih kurang menarik, ataupun itu dari segi fitur ataupun dari segi codingan atau dari segi konsep dan lainnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.